Oke, semuanya selamat siang. Yang di kelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 sama Yafi. Ya. Minta tolong Mas. Di toilet. Ya. Belum ada. Warnanya kok keren sekali. Waduh. Dari belakang kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, hari ini saya akan mereview materi untuk PAS ya. PAS untuk matematika. Sudah tahu jadwalnya hari apa? Ada yang sudah siap matematika? Hah? Wah, belum dilihat jadwalnya nih. Senin ya, 13 Desember, minggu depan ya. Minggu depannya lagi, berarti. Itu jam 07.15 sampai 09.15. Waktunya 120 menit. Ini akan ada 30 soal pilihan ganda. Ya. Nah, jadi tolong jangan terlambat untuk login. Siapkan diri, siapkan kuota, jaringan internet yang bagus. Kemudian KKM-nya itu adalah 73. Kalau ada 30 soal, berarti kalian harus minimal berapa soal yang benar? 22. Oke. 22 soal itu harus benar ya. Nah, materinya apa? Materinya adalah yang pertama mengenai persamaan garis lurus. Nah, ini materinya mengenai gradien. Terus ada kedudukan garis. Terus ada menyusun persamaan garis.
Kemudian materi berikutnya mengenai SPLDV. Di sini ada SPLDV yang berupa bilangan bulat, terus bilangan pecahan. Nah, pecahan nanti akan ada dua, ya. Pecahan yang penyebutnya bilangan yang berupa angka, penyebutnya angka ya. Kemudian di sini ada yang penyebutnya berupa variabel. Kemudian yang terakhir mengenai soal cerita. Dari poin materi ini, mana yang benar-benar belum paham? Kalau sekarang dijelaskan paham. Nanti saat kasih soal, lupa semuanya. SPLDV, Pak. SPLDV. Poin yang mana nih? Bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan pecahannya yang mana? Angka atau variabel? Angka, Pak. Oke. Mungkin akan saya ulas saja semuanya dari gradien ya, dari persamaan garis lurus semuanya akan saya ulas dulu dari awal ya. Nah, sekarang dari gradien. Ya, gradien kemarin untuk menentukan gradien ada berapa cara? Kalau diketahui yang pertama berupa grafik. Nah, mencari gradien kalau diketahui grafiknya bagaimana? Y dulu, komponen Y baru X ya. Nah, gampangnya adalah kita tentukan arahnya itu akan naik atau turun. Ya, dibagi dengan ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau naik plus, turun negatif. Kanan plus, kiri negatif. Nah, kalau misalkan ada suatu contoh soal seperti ini. Ini misalkan min 3, di sini 6. Maka gradiennya berapa? Mas Yaki. Gradiennya berapa Mas Yaki? Oh, kurang tahu. Mas siapa? Antares ya. Dilihat nih grafiknya. Ya. Silakan kalian mau menentukannya dari mana? Boleh dari titik A mau menuju ke titik B. Arahnya kemana? Ke atas kan? Berarti ini arahnya ke atas sampai di sini dulu. Naiknya berapa langkah? 3 langkah. Berarti naik 3 langkah sampai di sini kan? Arahnya kemana? Ke kanan. Ke kanan 6 langkah. Ya udah kalau naik plus, kanan plus. 3 dibagi 6. 1/2. Selesai. Seperti itu kan? Gampang kan? Kan hanya mereview saja. Nah, kemudian yang kedua, jika diketahui 2 titik X1, Y1, dan X2, Y2. Masih ingat rumusnya? 2 titik. Kalau misalkan bingung nih rumusnya, boleh kalian ubah ke dalam bentuk grafik dulu. Nggak apa-apa, sama saja. Nah, tetapi kalau ingat rumusnya, mencari gradien dari 2 titik, masih ingat nggak? Hah? Lupa. Lupa. Apa, Mas? 2 titik. Hah? Nah, tinggal dikurangkan aja. Y1 dikurangi Y2, X1 dikurangi X2. Boleh, atau misalkan kalau dibalik berarti ya Y2 dikurangi Y1 atau X2 kurangi X1. Ya, tinggal dicari selisihnya saja.
selisih dari titik koordinatnya. Tetapi ingat, harus komponen Y dibagi dengan komponen X. Y-nya dulu baru Y. Y-nya dulu baru X. Nih. Kemudian yang berikutnya, jika diketahui persamaan garisnya, langkahnya bagaimana? Harus kita ubah dulu ke Y sama dengan MX plus C. Nah, misalkan ada contohnya min 2/3X plus 3/4Y sama dengan ini. Nah, saya ulang ini misalkan 2/3X min 3/4Y sama dengan 8. Ini adalah suatu persamaan garisnya. Berarti gradiennya berapa? Caranya bagaimana? Kalau seperti ini. Kalau ada soal seperti ini, bentuknya pecahan kayak gini. Pecahannya kita hilangkan dulu. Berarti dikalikan 12. Ya. Dapatnya dari mana ini 12? KPK dari 3 dan 4. Nah, 12 dikalikan 2/3 itu 8X. 12 dikalikan 3/4 itu min 9Y. 12 kali 8, 16 sama 80, 96. Nah, tinggal kita pindahkan di sini. Kita pisahkan X dengan Y-nya. Min 9Y sama dengan min 8X plus 96. Ya, ini harus kita bagi berapa? Min 9 dapatnya dari sini agar nilainya sama dengan Y. Nah, min 8 per min 9X plus 96 min 9. Berarti gradiennya adalah yang di sini. 8/9. Seperti itu. Menentukan gradien. Sudah paham atau belum? Kurang lebih ada 5 soal. 5 atau 4 ya? 5. Gradien nih. Diketahui grafik. Diketahui grafik itu ada 2 atau 1 ya? Diketahui grafik. Diketahui 2 titik. Diketahui persamaan garis. Udah keluar semuanya nih. Ada yang mau tanyakan nggak ini? Yang di rumah? Halo? Yang di rumah ada orang nggak ya? Ada, Pak. Oh, ada. Paham enggak? Paham ya? Sekarang paham, Pak. Nanti kasih soal. Nanti aja, Pak. Urusan nanti kalau itu. Ya. Oke, ini untuk gradien. Nah, karena gradien ini sekiranya bingung, otomatis nanti untuk menyusun persamaan garis atau menentukan kedudukan garis juga akan kesulitan nanti. Ya. Maka ini benar-benar harus dikuasai. Mas Zaki, paham? Yang mana yang paham? Semuanya? Ngerti ya? Oke. Kemudian lanjut ke kedudukan garis. Nah, kedudukan garis itu ada 2 ya yang kita pelajari pada persamaan garis lurus. Yang pertama itu adalah sejajar, yang kedua adalah tegak lurus. Kalau sejajar, kuncinya adalah gradiennya itu sama, nilai gradiennya sama ya. Sedangkan kalau tegak lurus, maka gradiennya cukup dibalik, tandanya berubah. Yang tadinya min berubah menjadi plus, yang plus berubah menjadi min.
Contohnya misalkan M1 adalah 3. Karena tegak lurus, maka M2-nya berapa? Nah, ini kan 3/1. Berarti kita balik nih angkanya. 1/3. Tandanya ini kan plus. Maka ini menjadi minus. Itu ya. Misalkan lagi M1 sama dengan min 2/5. Nah, karena tegak lurus, maka gradiennya menjadi berapa? Nah, angkanya kita balik menjadi 5/2, ini min berubah menjadi plus. Ya, ini kalau tegak lurus. Kalau sejajar ya sama, misalkan M1 sama dengan 3, ya berarti di sini M2-nya, karena sejajar, M2-nya juga 3. Seperti itu. Ini untuk kedudukan garis. Nah, mungkin soalnya saya buat bervariasi. Ya, misalkan Y sama dengan 3X plus 2. Y sama dengan 1/3X min 5. Y sama dengan min 1/3X plus 1. Y sama dengan yang terakhir ya ini 3X plus 7. 1, 2, 3, 4. Dari keempat persamaan garis, manakah garis yang saling sejajar? Yang saling sejajar yang mana? 1 dengan 4, Pak. Oke. 1 dan 4. Paham ya? Kenapa alasannya, Mas? Itu 3X sama 3X. Oke, karena gradiennya adalah 3X dengan 3X. Sama. Nah, sedangkan kalau garis yang saling tegak lurus. Yang mana? Yang mana yang saling tegak lurus garisnya? 1 dan 3. 1 dan 3, 2 dan 4. 1/3 dengan 3. Sama-sama plus. Nah, atau 3 dan 4. Ya. Jadi soalnya seperti ini besok kalau yang saya keluarkan. Atau mungkin tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis ini, misalkan seperti itu. Nah, tinggal kalian pilih nih, cari gradiennya yang sama yang mana, atau cari yang gradiennya yang tegak lurus yang mana. Tergantung dari soalnya. Ini mengenai kedudukan garis. Ada yang mau tanyakan? Hah? Tidak ada. Sementara tidak ada. Nah, saya klik. Kemudian yang terakhir adalah menyusun persamaan garis. Jika diketahui grafik. Saya punya grafik seperti ini. Sembarang aja nih ya. Ini min 4, di sini 6. Garis G, persamaan garis G. Berapa? Langkah pertama yang dilakukan apa? Cari gradien. Cari gradien. Oke, gradiennya dari garis G berapa? 2/3. Ya. Nah, setelah itu setelah mencari gradien,
boleh kalian masukkan ke Y sama dengan MX plus C. Atau ke yang Y min Y1 sama dengan MX min X1. Silahkan. Ya. Tetapi di sini kalian harus menentukan titik koordinatnya yang mana. Tinggal pilih salah satu saja. Boleh yang di sini berarti itu adalah 0, min 4. Atau yang di sini itu adalah 6,0. Pilih salah satu. Ya. Misalkan saya pakai yang di sini. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Y-nya adalah min 4, M-nya 2/3, X-nya adalah 0 plus C. Berarti ini nilainya adalah 0. Ya kan? Maka nilai C-nya adalah min 4. Jadi persamaannya Y sama dengan gradiennya 2/3 X min 4. Nah, ini min 4. Nah, tetapi kembali lagi nanti ke opsinya. Bentuknya seperti apa pilihan gandanya. Kalau bentuknya sama dengan 0, ya kan? Nah, ini tinggal diubah. Kalikan dulu misalnya kalikan 3 nih untuk menghilangkan pecahan. Menjadi 3Y 2X min 12. Ya. Kemudian ini berpindah menjadi min 2X plus 3Y sama dengan min 12. Oh, karena sama dengan 0 ya. Berarti menjadi plus 12 sama dengan 0. Nah, ini dikalikan min 1 agar nilainya positif. 2X min 3Y min 12 sama dengan 0. Nah. Ya, biasanya X-nya itu positif. Ya, kalau bentuknya sama dengan 0 atau sama dengan variabel ya. Tetapi tergantung lagi pada opsinya, pilihannya. Kalau pilihannya ada yang negatif udah betul, misalkan di sini udah benar nih. Ya udah ini aja. Tergantung dari pilihannya. Dari pilihan gandanya seperti apa. Gitu. Ini kalau caranya seperti ini. Cara cepatnya masih ingat? Masih ingat nggak cara cepatnya? Lupa. Nah, tentukan dulu X dan Y. Tulis X dan Y. X itu pasangannya dengan sumbu Y. Berapa sumbu Y? Nilainya adalah min 4. Sedangkan Y pasangannya dengan X. Berapa nilai X-nya? Plus 6. Ya kan? Sama dengan dikalikan berapa? Min 4 dikalikan 6 berapa? Min 24. Sama dengan min 24. Selesai. Lah itu kok berbeda? Di sini nilainya sama dengan 0. Di sini sama dengan 20 minus 24. Tinggal diputar saja. Tetapi di situ X-nya adalah 2, Pak. Di sini min 4X. Berbeda lagi. Kita coba min 4X plus 6Y. Saya pindah ya langsung ya menjadi plus 24 sama dengan 0. Ini kan bisa dibagi 2 atau min 2 dah. Agar nilainya X-nya positif. Min 4 dibagi min 2 berarti 2X. 6 dibagi min 2, min 3Y. 24 dibagi min 2, min 12 sama dengan tuh. Ya. Jadi hasil akhirnya itu tergantung dari pilihan gandanya seperti apa nanti. Yang di rumah ada yang mau tanyakan? Halo. Luha. Halo. Pak. Iya, paham ya. Ada yang mau tanyakan silahkan. Mereview ya, kita review ulang materi.
Ini kalau diketahui grafik nih. Ada satu keluar. Nah, iya, pokoknya yang saya jelaskan di sini semuanya keluar nanti. Terus grafik, kemudian yang ini berikutnya adalah jika diketahui 2 titik, ya, persamaan garis. Jika diketahui 2 titik, misalkan titik 2,3 dan min 1,0 misalkan. Ini min 1,0. Gimana? Ya wes. 0,6 aja nih. 0,6 biar berbeda. Nah, langkah pertama sama. Cari gradien. Cari selisihnya gradiennya. Selisih dari Y-nya berapa? 3 dengan 6. 3 dikurangi 6. Min 3. 2 dikurangi min 1. 3. Hasilnya adalah min 1. Nah, kemudian masukkan ke Y, MX plus C. Pilih salah satu. Misalkan saya pakainya di sini X, ini Y. Y-nya 3, M-nya min 1, X-nya 2, plus C. Di sini min 2, ini 3 plus C. Berpindah menjadi 5 ya. 3 ditambah 2, 5. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan M-nya min 1X plus C-nya plus 5. Atau Y min X plus 5. Boleh. Atau mau dipindah juga boleh. X plus Y sama dengan 5. Ya. Tergantung lagi ke pilihan gandanya. Seperti apa. Itu. Diketahui 2 titik. Oke, keluar. Terus diketahui apa lagi nih? Oh, diketahui gradien. Gradien dan 1 titik. Ya kan? Nah, itu tinggal dimasukkan juga ke Y sama dengan MX plus C. Misalkan diketahui M-nya 2/3 melalui titik 3, min 4 misalnya. Nah, udah masukkan aja Y sama dengan MX plus C. Ini sebagai X, sebagai Y. Y-nya min 4, M-nya 2/3, X-nya 3 plus C. Coret-coret. Min 4 sama dengan 2 plus C. Berarti nilai C-nya adalah, ini berpindah, min 4, min 2. Y sama dengan 2/3X min 6. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ya. Sebenarnya kalau hanya sekilas melihat itu hanya untuk mereview saja ya, tetapi kalau memang benar-benar itu yang min 3/3 itu dari mana, Pak? Min 3/3. Min 3/3. Yang ini? Iya, Pak. 3 dikurangi 6 dibagi 2 dikurangi min 1. Ya. Sudah ketemu? Kan gradien tadi apa? Y1 dikurangi Y2
dibagi X1 dikurangi X2. Ada lagi yang mau tanyakan? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Y, bentar. Y sama dengan? Yang mana? Yang mana? Oh ini. Tergantung lagi ke pilihan gandanya. Pilihan gandanya bentuknya seperti apa? Kalau bentuknya seperti ini, jawaban akhirnya ini, ya udah selesai. Tetapi kalau misalkan bentuk terakhirnya adalah sama dengan 0, ya kan? Nah ini harus kamu ubah dulu. Itu. Jadi kembali lagi ke persamaan dari pilihan gandanya. Coba nanti saya kasih model soalnya seperti apa, coba nanti saya kasih ya. Nah, sekarang saya lanjutkan misalkan yang sejajar dan tegak lurus. Ya. Tentukan persamaan garis, misalkan tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis misalkan 2x min 3y sama dengan 6 dan melalui titik berapa ya? 0,5 misalkan. Nah, langkah pertama apa? Tetap cari gradien. Gradiennya dari sini. Ya. Gradiennya dari sini. Berapa itu gradiennya? Dua X min 3Y sama dengan 6 berpindah 3Y min 3Y min 2X plus 6 dibagi min 3. Y sama dengan min 2 bagi min 3X plus 6 per min 3. Berarti M-nya adalah 2/3. Terus melalui Y sama dengan MX plus C melalui 0,5 sebagai X sebagai Y. Tapi hati-hati, sejajar ya. Kalau sejajar berarti M keduanya juga sama 2/3. 5, 2/3, X-nya nilainya 0 plus C. Ini nilainya 0, berarti nilai C-nya adalah 5. Nah, kembalikan lagi Y sama dengan 2/3X plus 5. Selesai. Kembali lagi ke soal pilihan ganda. Itu. Ya. Cara cepatnya masih ingat? Pilihan ganda loh ini. 120 menit, 30 soal, berarti 1 menit 1 soal 4 menit ya berarti ya. Tuh. Kalian targetnya 1 soal itu 4 menit. Nih, cara cepatnya. Di situ 2X min 3Y sama dengan 6. Karena sejajar, berarti gradiennya sama kan? Nah, ini variabelnya dan angkanya kalian tulis sama. 2X min 3Y. Kemudian melalui apa? 0,5. 0,5 ini sebagai X dan sebagai Y. Kamu masukkan 2 dikalikan X-nya adalah 0.
dikurangi 3, Y-nya itu 5. Berapa hasilnya? Ini 0. Ini min 15. Berarti hasilnya adalah min 15. Ya udah, ini min 15. Selesai. Lah kok berbeda? Kan beda apa namanya? Beda bentuk saja ini. Ya. Boleh. Ini dikalikan dulu biar sama. Kalikan 3. 3Y. 2X plus 15. Berpindah menjadi min 2X plus 3Y sama dengan min 15. Saya kalikan min 1. Dikalikan min 1 menjadi 2X min 3Y sama dengan 15. Sama kan? Min. Loh. Lah. Oh, ini masih plus. Di sini masih plus. Ini berpindah menjadi min. Nah, baru ketemu. Itu kalau yang sejajar. Demikian juga yang tegak lurus. Nah, mungkin contoh soal yang saya maksud tergantung dari pilihannya itu yang mana ya? Saya sabar. Tuh. Nah, ini nih. Persamaan garis yang sejajar tentukan. Nah. Soal nomor 20. Enggak kelihatan ya? Saya tulis di sini. Tentukan persamaan garis yang melalui, saya tulis di sini. Melaluinya enggak jelas juga itu. Warna putih coba. Enggak kelihatan juga. Aduh, pakai warna apa ya? Merah, kuning. Coba. Enggak kelihatan lagi malah. Astagfirullah. Hitam tadi enggak kelihatan. Biru coba. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau enggak kelihatan saya tulis di sini aja ya. Nih, saya tulis di sini. Ini titiknya adalah 1,2. Tegak lurus. Ya. Persamaan garisnya di situ adalah 9X plus 5Y plus 2 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Konsep cara manualnya kayak tadi, cari gradiennya dari sini dulu ya kan. Kemudian tegak lurus, berarti tinggal dibalik angkanya, tandanya berubah. Setelah itu dimasukkan 1,2-nya nih untuk mencari C-nya. Tapi cara cepatnya bagaimana? Kita tulis saja angkanya sama. 9X plus 5Y. Ya. Karena tegak lurus, itu artinya apa? Angkanya dibalik, tandanya berubah. Kan gitu. Nah, sekarang angkanya saya balik. Saya tulis X, di sini Y. Angkanya yang 5-nya tadi miliknya Y, berubah menjadi miliknya X. Menjadi 5X. Y-nya di sini menjadi 9. Tandanya di sini apa? Plus, maka berubah menjadi min. Angkanya di sini melalui 1,2. Kamu masukinnya saja. 5 kali 1, 9 dikali 2.
5 min 18. Min 13. Hasilnya adalah min 13. Nah. Sama dengan 13. Sama dengan min 13 ada enggak di jawabannya? Jawabannya di sini adalah semuanya sama dengan 0. Ya kan? Semuanya sama dengan 0 semuanya. Berarti ini harus diubah menjadi 5x min 9y plus 13 sama dengan 0. Selesai. Kebalik lagi. Bentar. Ini pasti ada soal yang salah nih. Bentar, Mas. 5x 9x plus 5y sama dengan plus 2. 5x berpindah. Jangan salah ini. Ini y-nya di depan. Oke, y-nya di depan. Maka menjadi 9y plus 5x plus 13 sama dengan 0. Saya kalikan min 1 menjadi 9y min 5x min 13 sama dengan 0. Ini harusnya jawabannya. Kok nggak ada? Hah? Kok nggak ada jawabannya? Di mana ini? Salahnya di mana ini? Angkanya dibalik. 5 dengan 9. Tadi kan 9x plus 5y. Dibalik menjadi 5x min 9. X-nya 1, 5. Y-nya 2, min 18. Min 13. Iya, sama dengan min 13 berpindah menjadi plus 13. Dikalikan min 1. Iya, ini jawabannya. Gimana Mas Raja tadi mau tanya apa? Hah? Iya sama dengan fx berarti 13 itu sebagai c-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya di pilihan ganda itu c-nya itu nggak ada yang 13, ya udah gitu aja. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa, harus semuanya sama. Bentar, ini salah soal ini pasti. Coba saya carikan soal yang lain dulu. Kok sedikit. Persamaan garis, tentukan persamaan garis. Nah, misalkan yang ini nih, nomor 6 nih. Persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan min 4X. Ya. Dan melalui titik 4,3. Persamaan yang di sini itu kan Y sama dengan min 4X plus 5. Ini kita ubah dulu menjadi 4X, ini berpindah, plus Y sama dengan 5. Sampai di sini paham ya? Hanya saya ubah nih persamaannya. Yang tadinya minus, berpindah menjadi plus. Ya kan? Nah, karena di sini sejajar, maka gradiennya kan sama. Nah, kita tulis sama, 4X plus Y. Melalui titik 4,3. 4,3 ini X, di sini Y. 4 dikalikan 4, Y-nya adalah 3.
12 ditambah 3 itu 5. Kok 12? 16 ditambah 3 itu 19. Nah, berarti ini sama dengan 19. Tetapi pilihan gandanya apa? Y sama dengan kan? Padahal di sini kita bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini harus kita ubah. Maka menjadi Y sama dengan 4X-nya berpindah menjadi min 4X plus 19. Seperti itu. Tapi ya silahkan kalian mau pakai caranya yang mana silahkan. Bebas. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Sudah ya? Nah, SPLDV pecahan terakhir. SPLDV coba sih. SPLDV. Yang pecahan ada nggak? Tadi ada yang tanya. Kalau yang pecahan SPLDV itu sebenarnya cukup SPLDV pecahan mana ini? Oh, nggak ada. Kalau pecahan SPLDV, kalau bentuknya angka, sebenarnya cukup dikalikan dulu KPK-nya ya. Diubah ke dalam bentuk bilangan bulat dulu. Kalau untuk SPLDV pecahan, kalau penyebutnya berupa angka. Tetapi kalau berupa variabel, berarti harus dimisalkan. Hanya itu aja bedanya. Di sini nggak ada yang pecahan ya. Ini sudah persis sama pecahan. Pecahannya kayak gini. Oke. Nggak ada nih ternyata. Oke, gitu aja. Kalau mau masuk Zoom silahkan. Untuk absen boleh sebentar masuk Zoom.